Ya, sudah di-record. Untuk CV ya nanti bisa dibaca langsung secara umum. Nah, nanti bahan paparan ini kami share juga ke panitia untuk di-share ke peserta. Mungkin nanti bisa di-share di akhir acara saja ya, Bu Tasya. Bisa next, Bu Tasya. Lalu untuk sharing pengalaman yang pernah kami lakukan di tahun 2021-2022, update-nya seperti ini. Bisa next, Mbak Tasya. Kurang lebih umumnya bercerita tentang air, dan untuk rencana tindak darurat ini kami juga pernah diundang oleh Universitas Islam Indonesia untuk menyampaikan kuliah praktisi tentang bendungan. Lalu next, Mbak Tasya, di tahun 2022, tepatnya di bulan Mei atau di awal bulan Juni, saya berkesempatan untuk presentasi di agenda ICOL yang ada di Marseille, Prancis, berkaitan dengan sustainable groundwater yang berada di bendungan, ya, terkait dengan aspek seepage failure. Bisa di next. Lalu overall ya buat Bapak Ibu atau teman-teman, mungkin yang sudah expert ini sudah ada bayangan ya, tapi buat teman-teman yang mungkin baru mengenal bendungan, bahwa bendungan itu secara garis besar kita bisa bagi menjadi dua, yaitu pembangunan dan pengelolaan, yang mana dari proses pembangunan itu kita mulai dari tahap FS ya, persiapan, lalu ada namanya proses desain, DED, lalu ada pelaksanaan konstruksi dan pengisian. Hal ini semua kalau kita perhatikan di sini, saya coba hidupkan, bahwa semua ini berkaitan dengan proses bendungan, terutama khususnya pada bendungan baru. Namun untuk bendungan lama yang sudah ada semenjak mungkin zaman Hindia Belanda atau pada sebelum adanya Permen PUPR nomor 27 tahun 2015, lebih dilakukan ke pengelolaan. Semua hal ini nantinya untuk pengelola bendungan atau pemilik dan pemrakarsa bendungan wajib memiliki namanya sertifikasi atau izin. Nah, step-stepnya ini juga berkaitan dengan sertifikasi dan izin tersebut. Untuk bendungan lama, step-stepnya yaitu operasi dan pemeliharaan, nanti izinnya berupa izin operasi, lalu nanti ada rekomendasi perubahan desain dan juga penghapusan fungsi bendungan. Untuk penghapusan fungsi bendungan ini umumnya dilakukan pada bendungan yang bisa dikatakan tidak berfungsi lagi sebagaimana yang sudah direncanakan. Umumnya itu pada bendungan limbah tambang, mengingat kalau bendungan limbah tambang, ketika tambangnya sudah berhenti, bendungannya tetap ada, sehingga secara operationnya sudah stop, namun untuk strukturnya tetap perlu dilakukan pemantauan secara berkala. Untuk reportingnya dilakukan secara 6 bulan atau tahunan dan dilaporkan ke Balai Teknis terkait, yaitu Balai Teknis Bendungan ya, sebagai sekretariatnya Komisi Keamanan Bendungan. Kita lanjut, Mbak Tasya. Untuk bendungan ini saya coba reverse ya, atau saya coba bagi manfaat-manfaatnya. Seperti kita ketahui bahwa bendungan itu kalau di Permen PUPR nomor 27 tahun 2015 sudah dijelaskan artinya, namun kalau kita telisik lebih lanjut ya, bahwa untuk bendungan mungkin yang kategorinya kering belum diakomodir di sana, namun kalau kita perhatikan di sini, secara garis besar manfaat-manfaatnya itu untuk irigasi, lalu untuk air baku, untuk pembangkitan listrik tenaga air, untuk pengendalian banjir, dan juga untuk bendungan yang menampung limbah tambang atau istilah lainnya tailing storage facility. Dan ini contoh-contoh bendungan-bendungan yang ada dari barat ke timur ya, yang pernah saya kunjungi ya. Jadi kurang lebih ada gambaran buat Bapak Ibu atau teman-teman bahwa dari manfaat bendungan ini tergambar bahwa bendungan itu memiliki diverse manfaat. Ada yang fungsinya single, hanya satu manfaat saja, misal bendungannya dikhususkan untuk irigasi. Namun saat ini dalam pembangunan bendungan baru, bendungan-bendungan itu sudah memiliki ragam manfaat. Di antaranya juga ada tambahan manfaat, misalnya untuk kebutuhan pariwisata, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan konservasi. Bisa kita lanjut ya, Bu Tasya? Lalu ini saya coba bagi lagi berdasarkan manfaatnya itu, kalau secara umum,
pembagiannya manfaatnya ada manfaat teknis ya untuk mengatasi kekeringan dan pengendalian banjir. Lalu secara ekonomi bisa kita bagi irigasi, pembangkitan listrik, air baku, pariwisata dan perikanan, dan juga untuk sosial bisa kita jadikan misalnya museum atau olahraga air, misalnya kayak di salah satu bendungan kita itu bisa digunakan untuk kegiatan dayung ya, atau perahu naga. Lalu untuk museum di Segong ada museumnya, lalu untuk lingkungan konservasi. Untuk yang hewan endemik ini salah satu contohnya yaitu di bendungan yang sudah dihapuskan fungsinya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa searching saja di Google bahwa bendungan Nakan itu di sekitarnya ada semacam konservasi untuk badak Sumatera yang ada di Kalimantan, karena badaknya itu bisa dikatakan hewan endemik yang langka. Jadi nanti mungkin untuk kedepannya dalam beberapa fungsinya ini bisa dikategorikan ditambah manfaatnya, misal untuk arbotarium, untuk tanaman-tanaman endemik yang langka, jadi bisa semacam kebun raya mini yang ada di bendungan. Itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di bendungan tersebut. Bisa kita lanjut, Bu Tasya ya. Secara umum saya coba klasifikasi seperti ini, ya nanti mungkin bisa dibaca saja ya secara umum. Bendungan kita di Indonesia masih single function ya, 137 bendungan, lalu 3 manfaat utamanya itu berkaitan dengan irigasi 37%, lalu air baku 27%, dan juga pembangkitan listrik 12%. Nah, dari semua bendungan ini tentunya butuh yang namanya rencana tindak darurat yang biasanya dilakukan perpanjangan dari rekomendasinya itu dalam waktu 5 tahun sekali dalam kegiatan pemeriksaan besar. Jadi setiap bendungan baru sudah dirancang sejak awal harus memiliki rencana tindak darurat. Untuk bendungan lama juga diwajibkan, mengingat di era sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya kita ada case yang mungkin bisa di searching juga bahwa pernah terjadi keruntuhan bendungan Gintung yang ada di Kota Tangerang Selatan. Jadi untuk sebagai langkah mitigasi, rencana tindak darurat ini tentunya sesuatu hal yang baik sebagai peringatan dini bagaimana nantinya ketika bendungan itu overtopping ataupun longsor ataupun juga runtuh, kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keamanan bendungan itu sendiri. Boleh dilanjut, Mbak Tasya? Boleh dilanjut? Untuk dasar hukumnya, buat teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di bidang bendungan ya, kita rasa untuk Permen PUPR ini sudah familiar. Kalau kita perhatikan di pasal 42, khususnya ayat 1.d, bahwa rencana tindak darurat ini merupakan sesuatu dokumen yang harus disiapkan, baik bendungan baru maupun bendungan lama. Boleh kita next? Lalu untuk konsep penyusunannya, ini bisa kita lihat ya alur-alurnya mulai dari manfaat bendungan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bendungan memiliki manfaat yang sangat besar. Tadi ada 5 manfaat klaster utama, yang didivers lagi sesuai dengan manfaat sosial, ekonomi, ataupun teknikal dan lingkungan. Dari manfaat itu tentunya bendungan memiliki potensi risk ya untuk runtuh ataupun longsor ataupun overtopping. Lalu untuk kerusakannya seperti apa? Kerusakannya bisa terjadi di main dam-nya atau di sisi abutmen kiri kanan, atau bisa saja pada saat terjadi bencana alam. Nah, ini bisa kita mungkin pada saat tahun kemarin ya 2021 di bulan April kita sama-sama tahu bahwa di Nusa Tenggara Timur itu ada yang namanya siklon Seroja atau badai siklon Seroja, yang mana dengan adanya badai tersebut memiliki dampak kepada bendungan-bendungan yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Lalu untuk kesiapsiagaan pengelolaan bendungan, peran aktif dari masyarakat dan informasi dari RTD itu sendiri. Lalu kalau kita lihat bahwa berdasarkan permen yang telah disebutkan tadi, bendungan diwajibkan memiliki rencana tindak darurat. Kalau kita perhatikan di sini untuk aturannya masih yang lama, tapi kita biasanya menggunakan konsep yang sudah update ya di tahun 2020. Sehingga dalam penyusunannya juga mungkin ada sedikit perubahan, dan harapannya dengan update ini segala sesuatu yang berkaitan dengan potensial dari bendungan itu sendiri terakomodir dalam rencana tindak darurat ya, mulai dari penetapan daerah potensi, identifikasi potensi ancaman, klasifikasi bahaya, konsultasi, distribusi dokumen ya,
dan koordinasi stakeholder, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Boleh di next, Bu Tasya? Lalu ini salah satu contoh ya buat Bapak Ibu bagaimana untuk melakukan analisis peruntukan. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sini menggunakan software nama Nusoft 2D ya. Tapi jika menggunakan software yang namanya Songsing ataupun Hack AMS dan lain sebagainya itu tidak ada masalah. Itu hanya sebagai tools ya. Yang penting ketika kita melakukan analisis peruntukan kita dapat memetakan potensi dari aliran air dari runtuhannya tersebut sampai ke hilir. Kalau bisa kita lihat di sini bahwa sampai ke pantai utara Jawa yang ada di kota Semarang ya. Ini kita ambil case RTP dari bendungan Kedung Ombo. Bisa kita lanjut, Bu Tasya? Lalu untuk klasifikasinya kita sesuaikan dengan jumlah penerima risiko. Nanti juga dilakukan penris. Apakah dari klasifikasi bahaya yang kita lakukan ini bendungannya masuk dalam kategori rendah, sedang, agak tinggi, tinggi, dan bahaya sangat tinggi. Nah ini juga nanti buat Bapak Ibu ketika melakukan rencana tindak darurat, apakah penerima risikonya ini satu kabupaten saja atau 2 kabupaten. Kalau bisa lihat di sini ada Boyolali, Grobogan, Jepara, Semarang. Kita petakan dari hulu sampai hilir. Kira-kira jumlah penerima risikonya dari jumlah jiwa dan kakaknya seperti apa, lalu kita buat dari jarak bendungannya itu seperti apa, lalu dapatlah klasifikasi bendungan ini dengan klasifikasi sangat tinggi. Jadi nanti menyesuaikan dari lokasi bendungan yang ada, Bapak Ibu mungkin lakukan penelitian atau pekerjaannya di pekerjaan bendungan ya. Kita next, Bu Tasya. Dari situ kita dapat kondisi-kondisi. Ini kondisi secara umum yang bisa saya sampaikan bahwa ada 4 kondisi, tapi nanti jika memang mau lebih detail, kondisi waspada ini kita bagi lagi ya Bu Tasya, jadi 2 kondisi, waspada 1 dan waspada 2. Yang mana pada kondisi waspada itu bisa kita lihat bahwa masyarakat diberikan informasi kondisi alam terjadi dapat berakibat banjir. Ini kami rasa sudah cukup detail ya, yang membedakan antara kondisi abnormal, waspada, nanti bisa dibuat lebih detail lagi, waspada 1, waspada 2, siaga, dan kondisi awas. Kalau kita perhatikan di sini ada namanya highline ya, highline dalam artian dikasih warna, bahwa untuk kondisi waspada terjadi peningkatan limpasan air. Nah ini mungkin nanti bisa jadi constraint juga buat Bapak Ibu, ketika menetapkan kondisi-kondisi ini, apa yang menjadi highline-nya. Kalau di kondisi siaga, peningkatan limpasan air melampaui banjir rencana, lalu kondisi awas keluar air waduk tidak terkendali. Dan ini juga bisa kita lihat indikasi-indikasinya, kalau untuk indikasi pada kondisi awas, masyarakat harus segera dievakuasi. Nanti kita lihat bagaimana pola penyampaian informasinya. Dari awal kita bisa lihat di sini pemantauan sampai pengakhiran keadaan darurat. Dan ini menurut kami jika hanya dalam bentuk dokumen tentu tidak bisa applicable. Makanya nanti ketika dokumennya sudah jadi perlu dilakukan konsultasi maupun sosialisasi terhadap stakeholder. Misalnya untuk di daerah yang berperan langsung untuk case-case seperti ini ada peran dari BPPD. Namun kalau sudah lintas kabupaten biasanya berperan di tingkat provinsi. Dan ini adalah bagan-bagan yang bisa dijadikan rujukan. Bisa dilanjut, Bu Tasya? Nah, dari slide sebelumnya kita lanjut lagi ke peta zona bahayanya. Di sini bisa kita lihat ada zona bahaya 1, 2, dan 3. Untuk warna ini untuk membedakan ya antara zona bahaya 1, 2, dan 3, lalu rekapnya itu dalam warna biru. Nah, bisa kita lihat ya, kalau untuk potensial yang sangat tinggi, warna merahnya ini banyak sekali. Nah, ini disesuaikan nanti dengan hasil simulasi yang dilakukan Bapak Ibu, apakah itu menggunakan software tertentu tadi yang saya sebutkan. Harapannya dengan menggunakan software tersebut juga perlu dikalibrasi ya, sehingga ketika merunning itu outputnya itu sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Bisa dilanjut ya Bu Tasya? Tadi di slide sebelumnya ada 3 case. Lalu untuk zona bahaya bisa kita lihat di sini, untuk pembagian zonanya itu disesuaikan kabupaten, kecamatan, desanya, lalu ada
penerima risikonya, jiwanya dan kakaknya, lalu bangunannya dan koordinatnya. Ini kita buat sering mungkin agar nanti ketika kita melakukan analisis keruntuhan, penyampaian informasi RTD sudah jelas di lokasi-lokasi mana saja yang akan terdampak ya. Bisa kita lanjut, Bu Tasya? Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari sebelumnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, tentunya kita butuh peta juga. Bagaimana nanti ketika terjadi kondisi-kondisi tadi, dilakukan evakuasinya seperti apa. Nah, ini mengakomodir hasil simulasi dan juga hasil pekerjaan mungkin dilakukan Bapak Ibu tadi ya. Kalau kita lihat di sini untuk titik evakuasi, kita melakukan tempat penyelamatan sementara. Jika ada yang permanen itu lebih bagus, tapi nama juga kondisi force major, ya kita perlu melakukan penyelamatan sementara sebelum berpindah ke lokasi mungkin yang lebih layak lagi. Tapi dengan adanya lokasi ini, diharapkan jumlah korban manusia, hewan ternak itu minimal ya, tidak terlalu besar. Nah, salah satu fungsi dari RTD itu sendiri yang memang untuk meminimalisir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari segi korban bisa minimalisir. Namun kalau untuk bangunan kami rasa jika memang potensi bahaya, jika bangunannya tidak terlalu kuat ya tidak sesuai dengan spek yang ada mungkin terdampak ringan, sedang atau berat. Lalu untuk tempat pengungsian di sini juga kita bisa lihat bahwa tempat tinggal sementara hingga bencana berakhir tinggal kembali normal ya. Nah di sini nanti ada beberapa tempat yang mungkin bisa dijadikan rujukan ya, diusahakan tempatnya itu berupa tempat terbuka, misalnya lapangan ataupun balai desa sehingga bisa menampung jumlah yang relatif besar dan juga tidak menyebabkan risiko keruntuhan yang lebih lanjut ya, atau kecelakaan yang lebih lanjut. Boleh dilanjut ya Mbak Tasya. Lalu untuk koordinasinya ini hanya contoh saja, nanti menyesuaikan antara bendungan yang dimiliki oleh pemerintah, pusat, daerah, ataupun yang dimiliki oleh BUMN atau yang dimiliki oleh swasta. Secara umum, overall, ya, untuk penyampaian kondisi daruratnya seperti ini. Jadi ada alur-alur yang harus disesuaikan. Nanti alur-alur ini diusahakan terpasang mungkin di kantor-kantor kepala desa ya, atau kantor desa atau kantor-kantor yang dapat dibaca umum oleh masyarakat sehingga nanti jika terjadi sesuatu ini sudah dapat dilakukan dengan lancar dan baik. Maaf kata terjadi kejadian yang tidak kita inginkan tersebut ya. Bisa kita lanjutkan? Lalu, nah ini juga dari peta-peta yang lain, tadi sudah kita sampaikan dari Pentris jumlah kakak maupun manusianya, ini yang terdampak dari Pasus dan Pasum ya. Nah kalau kita lihat di sini, case-nya ya lumayan juga, karena memang bendungan tersebut yang kita sampaikan sebagai studi case atau studi kasus, memiliki dampak yang sangat tinggi. Kalau untuk dampak yang sangat rendah, biasanya bendungan tersebut mungkin posisinya berada di muara ya. Kalau di muara, bendungannya bisa kita katakan dengan langsung bersentuhan dengan laut, dampaknya bisa minimal. Tapi kalau bendungannya sendiri berada di tengah pemukiman atau di tengah kota, risikonya biasanya sangat tinggi. Salah satu contoh bendungan yang ada di muara ya bendungan Seikung yang ada di Pulau Batam. Jadi ketika overtopping, airnya langsung ke laut, jadi tidak memiliki dampak terhadap pemukiman yang ada di sekitarnya. Bisa kita lanjut ya, Bu Tasya. Lalu untuk kegiatannya, ini salah satu kegiatan yang pernah kami hadiri, bahwa dengan adanya dokumen-dokumen tadi memang perlu dilakukan sosialisasi dan konsultasi dengan para stakeholder, mengingat jika dokumen itu hanya berupa dokumen tentu tidak tersampaikan dengan baik maksud dan tujuan dari RTD itu sendiri. Jika dilakukan konsultasi, nanti dilakukan juga dalam bentuk penyampaian informasi bahwa sosialisasi ini sangat penting. Nanti dari stakeholder mungkin tingkat desa bisa melakukan penempelan ya informasi dari koordinasi tadi. Jika terjadi sesuatu, peta-petanya seperti apa, lokasi-lokasi pengungsian dan evakuasinya seperti apa, sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat mencapai tempat-tempat yang sudah dihitung atau dianalisis
sesuai dengan skema simulasi tadi. Ini hanya salah satu contohnya. Step-stepnya memang kalau kita lihat lumayan panjang karena memang ini melibatkan peran dari manusia itu sendiri. Bisa kita lanjut ya. Rencananya untuk case contoh tadi kami sampaikan nanti ya di akhir Oktober di PIT 39HT. Mungkin nanti saya coba share juga ke Bu Tasya ya bagaimana papernya ketika sudah terbit ya. Sementara ini mungkin nanti di akhir acara saya coba share yang bahan paparan saja ya Bu Tasya. Bisa di next. Nah, secara umum untuk materi RTD saya rasa cukup Bu Tasya, nanti kita bisa lanjut ke tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu banyak pertanyaan terkait RTD ini, karena ini umum ya Bu Tasya atau Mbak Tasya, kami rasa materinya mungkin kulit-kulitnya saja ya, lebih ke general, karena kalau saya sampaikan secara spesifik, khawatirnya nanti ada yang paham banget, ada yang tidak paham. Jadi secara materi kami rasa sudah cukup mengena terkait rencana tindak darurat bendungan. Nanti untuk tanya jawabnya bisa kita lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Aris. Mungkin selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa lewat kolom chat atau di mute mic-nya, silahkan. Ya, kita izin Ibu Anissa mau bertanya. Ya, Pak Edi, silahkan. Ya, untuk Pak Aris Nadi, kami akan ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, berarti sebelum kita melaksanakan kegiatan RTD, harus ada dulu hasil analisa keruntuhan ya Pak ya. Yang pertama. Yang kedua, untuk hasil RTD ini di suatu bendungan, apa berlaku selamanya atau ada batas waktunya? Mungkin sementara itu Pak Aris. Namanya Bu Tasya, saya jawab langsung atau menunggu 3 atau 2? Mungkin bisa dijawab langsung terlebih dahulu Pak Aris. Oke, baik, terima kasih Pak Edi Suherman ya. Kalau untuk RTD ini memang untuk prosesnya itu bisa paralel Pak ya, antara mau menganalisa running atau simulasi analisa keruntuhan dengan persiapan lainnya. Namun yang perlu menjadi perhatian di sini ketika nanti analisa yang sudah jadi, tentu perlu dibuatkan dalam bentuk output berupa peta Pak ya. Nah ini yang kami rasa mungkin nanti ketika menerima saran dan masukan bisa saja petanya itu berubah-ubah, mengingat ketika dilakukan konsultasi nanti RTD ini dilakukan ke balai teknis yang terkait seperti balai teknis bendungan atau komisi keamanan bendungan. Jadi memang langkah-langkah awal mengumpulkan data dulu Pak ya, berapa jumlah penduduk yang ada di hilir, kakaknya seperti apa, fase-fasenya, nanti mau paralel dengan analisis, is oke Pak. Kalau toolsnya menggunakan software apa saja, yang penting hasilnya valid Pak ya, sesuai dengan kondisi real. Sambil berjalannya waktu, nanti dilakukan konsultasi ke balai teknis terkait, lalu nanti ada namanya penetapan Pak. Penetapan ini biasanya prosesnya agak lama, mengingat dokumennya sudah harus final dulu Pak ya. Di dokumen final itu nanti bisa dilihat di pedoman tadi yang saya sampaikan, apa-apa saja yang harus muncul di dalamnya. Salah satunya DAMRIC tadi Pak, analisis keruntuhan. Lalu untuk berlakunya, sesuai aturan yang ada, RTD ini diperbarui setiap 5 tahun sekali Pak, dalam kegiatan pemeriksaan besar. Namun terkadang antara kegiatan RTD dan kegiatan pemeriksaan besar bendungan ini saling overlap. Jadi bisa saja tidak sesuai dengan kegiatan pemeriksaan besar, namun terkadang untuk mengambil jalan tengahnya kita lihat pada saat penetapannya tahun berapa. Jadi dari tanggal penetapan itu kita majukan 5 tahun ke depannya. Mengingat kalau tidak diupdate Pak, bisa saja kondisi hilirnya itu berubah-ubah Pak. Pengalaman kami ya, kadang dulu bendungannya ini kalau kita lihat kiri kanannya itu masih tidak ada pemukiman, atau di hilirnya belum ada perumahan, atau di hilirnya belum ada bendungan lagi. Ternyata setelah rentang waktu tertentu, misal kita ambil case di Lampung ya Pak ya, di Lampung dulu adanya bendungan Batu Tegi. Ternyata seiring berjalannya waktu di hilirnya ada lagi yang namanya bendungan West Kampung dan bendungan Marga 3. Tentunya kalau dalam membuat RTD-nya tidak
single lagi Pak. Jadi bisa dikatakan cascade ya, karena sudah ada bendungan di hilirnya. Nanti secara perhitungan juga peruntukan bendungannya tidak bisa menggunakan satu bendungan saja, karena inflow-nya sudah bergantung dari satu bendungan dan bendungan lain. Jadi secara umum seperti itu Pak Edi. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, sementara cukup Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tasha Anissa. Ya, sama-sama Pak Edi. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi rekan-rekan sekalian. Silakan. Oke, atau mungkin bisa via chat Zoom atau mute mic-nya, silakan rekan-rekan. Atau boleh saya putar video ya, Bu Tasya ya? Silakan Pak Aris. Di awal tadi sharing satu auxiliary spillway dari Ubruk. Ini mungkin ini salah satu gambaran untuk melakukan RTD itu bisa dengan pintu atau tanpa pintu, jadi pertimbangan. Iya, Pak Aris, silakan. Oh, sorry. Ini salah satu contoh ya, pintu yang ada di Bendungan Jatiluhur. Nah, ini posisinya berada di Bendungan Plana Jatiluhur ya, berada di Ubruk. Jadi pintu ini salah satu usaha jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, dalam artian volumenya tinggi, dilimpaskan lewat pintu ini ya. Jadi Bendungan Jatiluhur ini memiliki pintu yang baru terbangun di tahun 2022. Nah, bisa kita lihat ya. Ini di hilirnya. Saya ambil drone-nya ini dari hilir sampai ke hulu. Di hilirnya kita bisa lihat ada beton-beton. Nah, ini gunanya ketika limpas dari pintu, aliran airnya itu bisa terpecah ya. Karena di bagian hilirnya itu bisa kita lihat nanti ada sungai namanya Kembang. Nah, ini kondisinya. Ini kondisi pada saat muka airnya tidak mencapai dari ambang yang ada dari pintu ini sendiri. Ini saya shoot dari hulu ke hilir. Nah, gambaran seperti ini. Bisa kita lihat ya, ini luasnya hampir sama dengan luas sungai yang besar ya. Tapi ini case-nya masih kering. Nah, bisa dibayangkan jika airnya sampai pada elevasi tertentu, dibuka pintunya, lalu debit yang mengalir di sini sangat besar sekali. Nah, ini juga menjadi bagian ketika Bapak Ibu membuat RTD, segala sesuatunya harus dimasukkan ya ke dalam dokumen rencana tindak darurat. Jadi tidak hanya bendungan inti, namun juga bendungan pelananya. Seperti itu ya Pak Edi ya, gambaran umumnya. Tapi memang dokumen ini terkadang Pak, ketika melakukan simulasi sama membuat dokumennya itu waktunya tidak singkat Pak. Rata-rata kalau saya lihat ya butuh waktu ya minimal 1 tahun pekerjaan ya, 1 tahun pekerjaan yang melibatkan ahli bendungan, ahli hidrolik, ahli hidrologi, lalu juga ahli-ahli yang berkaitan dengan rencana tindak darurat ya, instrumentasi dan juga hidromekanikal. Namun ini sesuatu yang menarik ya Pak Edi, jumlah bendungan kita saat ini 250, berarti 250 bendungan yang perlu dilakukan kajian RTD-nya. Jadi ini opportunity juga buat Bapak Ibu yang bergerak di bidang teknik sipil khususnya bendungan, bahwa pekerjaan ini mungkin bisa continue setiap 5 tahun sekali.
Dan harapannya memang dengan adanya RTD ini kita mendapatkan sesuatu yang baru ya Pak Edi ya. Dalam artian dulu mungkin bendungan-bendungan zaman Hindia Belanda itu terbangun, ada, tapi kita nggak tahu potensialnya. Misalnya kalau kita lihat di Boyolali ada bendungan Cengklik, ternyata di hilirnya itu sekarang banyak rumah, banyak pemukiman. Nah, maaf kata jika terjadi sesuatu yang kayak di Bendungan Gintung yang menyebabkan ya korban jiwa ya, kurang lebih 102 orang ya setahu saya. Nah, itu yang perlu kita minimalisir. Karena mungkin masyarakat kita hidup berdampingan dengan bendungan, tapi secara teknikal aspeknya mungkin perlu di briefing atau diberi pencerahan bahwa suatu saat bendungan ini jika memang kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa saja berpotensi berdampak bagi keselamatan dari manusia dan juga fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang ada di sekitar. Seperti itu. Monggo jika ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Silakan kepada rekan-rekan. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang boleh sharing, silakan saja ya. Mungkin di sekitarnya ada bendungan, tapi selama ini nggak tahu kalau bendungan itu, oh ternyata ada RTD-nya. Selama ini memang ada, cuman mungkin kalau kita masyarakat umum tidak tahu ya, bahwa di sekitar bendungan itu memang sudah ada pencegahan atau mitigasinya. Silakan, ada yang raise hand ini. Oke, ini Pak Muhammad. Silakan tadi yang raise hand. Ya. Selamat sore Pak. Iya, sore. Halo. Ya, halo. Silakan Pak Waya Sirli. Ya, saya mau nanya. Jadi kan tadi mungkin ini lebih nanya ke bagian yang analisis tentuannya ya Pak ya. Kebetulan kan saya kemarin pas tugas akhir itu buat analisis tentuan juga. Nah kalau kemarin kan dan analisisnya simulasi satu dimensi. Nah, yang saya pengen tanyakan kalau misalnya Indonesia itu mungkin bendungan banyak tingkatannya yang menengah atau yang besar ya Pak. Itu di situ apa perbedaan, adakah standar misalnya untuk bendungan besar itu analisisnya harus 2 dimensi atau harus menggunakan aplikasi ini, atau ada batasan-batasan lain yang membedakan antara bendungan besar atau bendungan menengah atau bendungan kecil gitu Pak. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke. Ini boleh saya langsung jawab ya, Bu? Ya, silakan Pak Aris. Ya, secara umum kita kalau mengerjakan analisis runtuhan ini kita nggak bisa sebut merek ya Pak Edi atau Pak Muhammad, karena nanti jatuhnya itu monopoli ya. Misalnya kita state harus ekras saja, padahal mungkin teman-teman bisa juga dengan menggunakan Zhongxing atau menggunakan software yang saya gunakan tadi gitu. Jadi overall mau 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi itu secara tampilan ya Pak Muhammad. Kalau 3 dimensi itu ketika Bapak menjelaskan ketika dilakukan diskusi atau sidang itu audiens itu tersampaikan dengan baik ya. Kalau disampaikan 1 dimensi, kami rasa untuk aliran air mungkin satu layer doang, mungkin arah vektor Y saja. Tapi kalau kita perhatikan, kalau bendungan ini kan aliran air lebih bagus disampaikan 3D. Tapi saya paham namanya juga tugas akhir. Mungkin kalau kampusnya itu support yang ada dongle-nya atau license itu lebih bagus. Tapi terkadang kita maaf kata ada krek-krekan ya, atau free download. Setelah saya hack IMS ini free download, jadi lebih trial errornya lebih tidak mengeluarkan cost ya. Kalau kita pakai dongle mungkin secara tiap tahunnya kita perlu berbayar. Kami rasa 1 dimensi juga tidak ada masalah, tapi kalau untuk bendungan yang resikonya sangat tinggi dengan tampungan mungkin ratusan juta, lebih bagus menggunakan software yang bisa dikatakan memiliki kemampuan yang lebih baik ya Pak Muhammad ya. Sebenarnya eklas itu sudah bagus, tapi kalau 1 dimensi tidak tergambarkan ya XYZ-nya itu pola alirannya kemana. Tadi kan bisa kita lihat yang menggunakan software yang kita gunakan tadi, sampai ke arah laut tergambarkan. Nah, saya kurang paham juga nanti hack HMS-nya ini atau hackersnya ini bisa nggak seperti itu hasilnya.
menggambarkannya. Kalau kemarin gimana Pak Muhammad ketika melakukan hasil runningnya, overlay terhadap petanya itu bagus atau tidak? Memang agak gimana ya Pak ya, agak putus-putus karena kalau misalnya satu dimensi kan kita cuma pakai cross section gitu, nggak pakai peta. Kita ambil cross section dari DEM ya Pak ya. Jadi ya dari DEM ya. Kalau hasilnya itu lebih menonjolkan ke hasil yang grafik, jadi cuma meninjau debit. Cuman kemarin saya sempat buat visualisasinya juga, jadi dari Hackclass itu hasil satu dimensinya saya ekspor ke ArcGIS. Nah itu emang emang hasilnya agak apa ya Pak ya, pecah gitu. Jadi karena cross sectionnya kan space 250 meter gitu. Jadi agak memang nggak bisa menampil, nggak grid-gridnya jadi pecah ya. Iya, nggak sejernih yang 2 dimensi gitu Pak. Memang kalau 1D itu nanti outputnya yang secara kuantitatif dapat angkanya Pak, tapi visualisasinya kurang nendang ya Pak Muhammad. Iya. Tapi untuk studi kami rasa itu udah sangat bagus sekali, sudah bagus sekali. Tapi nanti mungkin ke depannya jika memang sudah bekerja atau disupport dengan software yang lebih mumpuni, nanti ketika Bapak run itu kelihatan tuh pola aliran airnya. Jadi kita ada animasinya Pak. Animasinya nanti ketika dilakukan running dengan kondisi sunny day ataupun pada kondisi piping, kelihatan arah alirannya itu seperti apa, berapa lama kedalamannya, kecepatannya, dan lain sebagainya. Itu menarik sih ya, tapi memang semakin besar datanya, ya semakin runningnya semakin lama. Kemarin itu kira-kira berapa lama Pak untuk running 1D-nya? Kalau saya cepat sih Pak, itu memang DT-nya itu cuma 1-5 menit aja variasinya, karena saya variasikan ke pola jebolannya juga. Betul. Tapi cepat Pak. Kalau yang 1 dimensi emang nggak sampai 5-10 menit gitu. Betul. Apalagi nanti gridnya itu semakin rapat. Kalau gridnya semakin rapat, biasanya runningnya semakin lama, tapi hasilnya lebih presisi Pak Muhammad ya. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Tasya. Jadi yang di-sharing sama Pak Muhammad ini, kami rasa untuk level sarjana, tugas akhir, tugas besar, itu sudah sangat baik sekali menggunakan free ya. Tapi jika memang pengen hasilnya sangat valid, terus kita bisa melihat pola alirannya, kita bisa tahu gradasinya dari warna ya, kita bisa menggunakan software yang bisa dikatakan berbayar. Tapi saya tidak mention ini Bu Tasya, takutnya nanti endorse ini Pak Edi. Jadi orang-orang, wah ini Pak Aris nyebutnya merek ini, yang dipahami software lain tidak. Semua software bisa, itu hanya tools, tapi yang mana yang saya pernah juga sampaikan di diskusi sama teman-teman konsultan, apapun softwarenya, yang penting hasilnya terkalibrasi dengan baik dan audiens itu ngerti dengan hasil pekerjaan kita. Karena sebagus apapun kita mengerjakan hasilnya, tapi ketika kita menyampaikan audiens tidak mengerti ya akan sia-sia ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika menggambar peta itu diusahakan legendanya jelas, arah alirannya jelas, kita poin-poinnya jelas. Jadi jangankan engineer, masyarakat juga ketika melihatnya jauh lebih baik. Dan biasanya kami menyarankan mungkin ketika dilakukan analisa rencana tindak darurat bendungan, alangkah lebih baik ada animasinya. Pengalaman kami dulu ketika menggunakan GeoStudio, tapi bukan untuk RTD, dibuat dalam bentuk video, itu sangat menarik. Kita bisa lihat dari muka air tinggi sampai dia rendah, terjadi bocorannya. Secara visualisasi untuk anak SD SMP juga, wah ini sangat menarik. Dan itu nanti kalau mau lihat di YouTube saya juga ada. Tapi nanti kalau mau di trial langsung dengan menggunakan software yang disebutkan Pak Muhammad tadi, itu langkah lebih bagus sekali. Boleh Bu Tasya, saya kembalikan, mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih kepada Pak Muhammad dan Pak Aris. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya, rekan-rekan sekalian. Mohon izin, saya Munir Pak. Ya. Oke, silakan Munir. Mohon maaf Pak Aris, saya baru gabung. Kebetulan tadi baru di-share sama teman untuk ada acara webinar. Kebetulan saya lagi ngurusin proyek Pak yang ada di Kerinci, yaitu kami mengadakan analisis damping. Cuma kondisinya ada satu bendungan, satu bendung dan satu bendungan, ada 2 sensgate. Nah,
pada saat kami mengadakan dambrek itu ternyata mohon maaf, saya biasanya pakai Hekras 2D, Pak. Oke. Nah, Hekras 2D ya yang kami coba itu dalam keadaan ekstrim, Pak. Jadi bendungan yang pertama itu velur, nanti dilanjutkan bendungan yang kedua velur gitu. Nah, secara kuantitas untuk yang di bendungan cascade yang pertama itu tingginya hanya 6 meter, Pak. Sekitar 6 meter. Cuma yang bendungan yang di bawahnya di hilir itu sekitar 65 meter. Itu. Nah, ketika saya mengadakan pemodelan di Hekras itu perimeternya itu saya nggak bisa ini, Pak, nggak bisa gabungin antara bendungan yang pertama dengan bendungan yang kedua gitu. Jadi ketika bendungan pertama velur, terus itu perimeternya itu nggak bisa lanjut bendungan yang kedua gitu. Jadi saya biasanya bisa terpisah gitu. Jadi pola alirannya tuh yang aliran pertama bendungan pertama itu kelihatannya besar, terus nanti bendungan kedua itu nggak bisa nyambung gitu, Pak. Nah, mungkin Pak Aris punya pengalaman misalnya mereka. Terus yang kedua, Pak, pertanyaan kedua, apakah dambrek ada perbedaan, Pak, antara bendungan tanah, soil embankment dengan bendungan beton? Itu, Pak Aris. Itu aja, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa ini tadi, Pak? Saya lihat namanya. Pak Munir, Pak. Oh, dari Pak Munir. Dari Jakarta, Pak. Oke, terima kasih Pak Munir. Ini ada 2 pertanyaan besar ya, Bu Tasya, ini bagus sekali. Untuk yang pertama, case-nya tadi satu bendung, Pak ya? Pak Munir, suaranya Ya. Mohon maaf. Oke. 2 bendungan, Pak. Tapi yang cascade atau bukan, Pak? Ya, cascade. Jadi bendungan pertama itu tingginya cuma 6 meter. Terus bendungan kedua 65 meter. Nah, itu saya alami nggak bisa berkesinambungan nih loh, Pak. Misalnya, jadi ketika velur pertama dilanjut velur kedua gitu. Cuma area genangan itu nggak bisa nyambung gitu antara bendungan pertama dengan bendungan kedua gitu. Seperti itu, Pak. Ini kalau pola ini seperti apa? Saya sampaikan secara umum ya, Pak ya. Kalau yang tingginya 6 meter itu kalau secara aturan disebutnya bendung, Pak ya, karena bendungan itu 15 meter ke atas, kalaupun 10 sampai 15 meter, kita lihat lagi debitnya sama luas tampungan. Tapi memang kalau mau di running secara cascade itu lebih bagus, Pak. Jadi inflow dari bendung itu masuk juga ke bendungan, Pak ya, yang di bawahnya yang 65 meter. Namun yang menjadi perhatian memang ketika kita running itu, ya kalau 2D kami rasa sudah tergambarkan XY-nya, Pak. Tapi mungkin ketika memparameterkannya, kalau dibuat terpisah, berarti istilah series atau cascade-nya tidak masuk, Pak ya. Kalau cascade itu kan inflow dari hulu sampai ke hilirnya itu satu kesatuan gitu. Mungkin treatment dari saat simulasinya saja, Pak. Ketika nanti mau simulasi yang di bendungan 65 meter, berarti inflow yang dari atas itu masuk dari info bendung ya. Bisa ditambahkan itu. Kalau overlay mapping-nya, kalau yang Hekras saya kurang paham yang tadi, Pak ya, kira-kira seperti apa. Harusnya antara hulu sampai hilir itu saling overlay, Pak. Jadi ketika running bendung yang 6 meter sama yang 65 meter, aliran airnya dapat gambaran. Terlepas nanti mungkin sampai di bendungan 65 meter mungkin agak menyebar, Pak ya. Agak menyebar ya. Tapi disitulah nyebarnya itu fungsi bendungannya di situ sebagai pengendali banjir atau memang tidak gitu. Jadi nanti bisa saja nanti ketika mungkin memang realnya itu menyebar, berarti Bapak usulannya untuk mencegah penyebaran itu apakah nanti dilakukan perimeter agar masuk ke 65 meter atau juga treatment-treatment lain. Karena kan kita concern kita dari 6 meter ke 65 meter itu jaraknya berapa, Pak? Kalau jaraknya rendah dengan kecepatan tinggi kami rasa tidak nyebar, tapi kalau kecepatannya rendah, jaraknya jauh, bisa saja dia kiri kanannya itu jadi nyebar ya, Pak ya. Jadi itu concernnya kalau saya lihat kita 60 meter apakah jauh atau dekat. Apa mau ditambahkan Pak Munir? Untuk informasinya, jadi jarak dari bendung sampai bendungan yang kedua itu sekitar 30-an kilo, Pak. Oh ya, kalau 30 kilo, kalau memang kedalaman dari sungainya itu tidak terlalu dalam ya, Pak ya,
ya bisa saja nyebar, Pak. Kalau nyebar itu bisa saja aliran airnya nanti ke bendungan itu nggak masuk full inflow yang keluar dari inflow bendung. Benar, Pak ya? Ya. Ya, itu jadi salah satu constraint-nya. Jadi asumsinya kalau memang mau masuk full outflow dari bendung sebagai inflow dari bendungan, aliran air itu tidak boleh nyebar. Kalau nyebar berarti inflow yang sudah sampai ke bendungan tidak seperti outflow yang ada dari bendung. Karena jaraknya relatif jauh ya, Pak ya. Dan 30 meter itu bisa saja nanti tipikalnya nggak lagi kasket, Pak. Belum lagi nanti ada semacam pintu-pintu air. Saya kurang paham nih, case-nya apakah ada pintu air ataupun check dam yang ada di bagian hilir dari bendungannya, gitu. Sebagai sediment trap ya. Nanti mungkin bisa dicek ya, Pak Ibu. Untuk poin kedua tadi, kalau kita lihat ada dua ya, Pak ya, untuk bendungan urukan sama untuk bendungan beton. Kalau bendungan urukan itu, Pak, treatmentnya tidak boleh overtopping. Kalau bendungan beton itu boleh overtopping, namun selama ini memang pengalaman saya ketika visit ya memang tidak ada yang overtopping. Tapi secara teori untuk beton itu boleh topping. Namun kenapa tidak boleh topping ya mungkin dari segi manual OP-nya atau pedoman OP-nya memang disetting pada mungkin muka air normal, atau jika mencapai muka air yang relatif tinggi pada musim hujan, airnya sudah dirilis di bottom outlet-nya, Pak. Jadi seperti itu. Jadi memang ini lebih ke experience, Pak ya. Experience kita mungkin lebih bagus mencegah daripada mengobati, Pak ya. Tapi kalaupun dia overtopping sebenarnya dari segi konsep bendungan beton itu boleh. Namun mungkin kekhawatiran ketika nanti sudah overtopping di bendungan beton dan aliran airnya menyebar ke kiri kanan, dan bisa saja di kiri kanan ada desa atau pemukiman, treatmentnya akan sangat susah ya, Pak ya. Jadi biasanya di pedoman O dan P-nya atau di pedoman OPP-nya itu sudah disetting mungkin ketika mencapai muka air ambang atau muka air tertentu, dibukalah pintu yang seperti saya perlihatkan di awal tadi. Pintu itu fungsinya ya untuk merilis air agar tidak kemana-mana, Pak ya. Tapi resikonya kalau untuk bendungan-bendungan besar ketika dibuka pintu ya debitnya itu sangat besar sekali. Jadi mungkin harus ada salah satu treatmentnya dipasang sirine ataupun peringatan. Biasanya kalau untuk yang tadi fasus-fasum itu mungkin jika informasi atau konsultasi dan sosialisasi sampai ke desa, bisa saja speaker masjid, Pak ya, digunakan untuk sebagai peringatan jika memang terjadi kondisi-kondisi tadi. Itulah salah satu pentingnya. Tapi kalau untuk bendungan urukan tanah itu sangat dihindari overtopping, Pak. Jadi aliran airnya masuk ke spillway atau masuk ke pintu intake ya. Jadi case-nya seperti itu, Pak Munir. Oke, Pak Munir, apa sudah terjawab dari pertanyaan Bapak? Ya, terima kasih Pak Aris untuk penjelasan. Ya, oke, sama-sama Pak Munir. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya, rekan-rekan sekalian, silahkan. Atau ada yang ingin sharing, silakan. Tapi memang kalau jika tidak ada pertanyaan, Bu Tasya, tadi saya sudah share emailnya ya. Nanti monggo saja di email ke saya. Jika saya ada waktu luang, mungkin saya balas gitu ya, Bu Tasya. Oke, oke Pak Aris, berarti kalau ada yang ingin bertanya lagi, rekan-rekan silakan email Ya. ke email Pak Aris. Oke. Tapi kalau ada yang ingin bertanya tatap muka, boleh saja ya, Bu Tasya ya. Ya. Masih ada waktu, silakan rekan-rekan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau sharing mungkin, silakan. Kalau dari sini Bu Tasya, dari hasil registrasi, banyak kan pesertanya dari mana ya Bu Tasya ya? Apa dari umum atau mahasiswa atau Ini kebanyakan umum dan mahasiswa, Pak. Oke. Pak Aris ini mungkin ada ini. Oh, kalau email nanti di materi saya tadi Bu Tasya di-share aja, atau sekarang boleh di-share saja materi saya, di awal itu ada email saya nanti boleh. Oke, untuk materi dan record ini akan saya share nanti setelah selesai webinar.
Siap-siap. Berarti setelah webinar ya Pak ini. Oke, Pak mungkin Munir ya, ada jelas. pertanyaan Pak Aris ini dari Pak Daga Azza. Assalamualaikum Pak, Boleh. saya Daga. Kebetulan baru mulai mengerjakan skripsi mengenai simulasi pola operasi bendungan. Apakah ada korelasi mengenai pola operasi dan rencana tindak darurat, baik mengenai pembukaan pintu dan lain-lain? Terima kasih. Silakan Pak Aris. Oh, ini pertanyaannya sangat menarik sekali ya Pak Daga Azza. Kalau untuk tipikal bendungan yang tanpa pintu, berarti rencana tindak daruratnya hanya mengoptimalkan fungsi spillway ya. Sementara untuk bendungan yang menggunakan pintu ataupun kombinasi pintu dan spillway, tentunya dalam pedoman OP-nya ini harus juga ya Pak Daga, harus di treatment juga. Seperti apa, misalnya pada saat kondisi tertentu, pintu yang dibuka itu apakah seluruh pintu atau selang-selingnya harus masuk ke pedoman O dan P, termasuk pola operasinya. Karena yang mengoperasikan pintu itu nanti di lapangan petugas. Ya mohon maaf, petugas itu kebanyakan mungkin lulusannya SMA ya Pak dia, SMA, SMK, sederajat. Jadi tugas kita di sini mungkin ya Pak Daga aja ini skripsi ya untuk mempermudah teman-teman kita di lapangan. Jadi ketika nanti hasil running RTD-nya dan bridge-nya kerutuhannya seperti apa, kira-kira pintunya yang dibuka apakah semuanya ataukah selang-seling, ataukah pintunya dibuka pada ketinggian berapa, itulah tentunya tugas dari Pak Daga nanti. Dan itu semua tercantum di dokumen RTD, dan lebih bagus lagi nanti dalam bentuknya ketika pun dalam pola O dan P-nya itu ya dalam bentuk yang lebih ringkas. Mungkin di rumah jaganya itu ada dibuatkan semacam brosur atau buku saku, sehingga petugas-petugas ketika tahu kondisi itu apa yang harus dilakukan, apakah harus buka pintu terlebih dahulu, apakah harus reporting ke BPPD, apakah harus membunyikan sirine, atau menginformasi ke siapa. Itulah tugas dari RTD ini. Memang RTD ini dari hulu ke hilirnya tidak bisa hanya pengelola bendungan saja, harus melibatkan pemerintah kabupaten, kota, ataupun provinsi jika memang kewenangannya antar lintas kabupaten, antar lintas kota ya. Jadi memang kalau untuk simulasinya sendiri terbatas, karena kalau kita sampaikan ke masyarakat luas ya, khawatirnya nanti Pak Daga pengalaman dulu pernah sekali disampaikan, jadi orang-orang khawatir, oh ini ternyata bendungannya mau runtuh, padahal kita cuma memberitahukan sebagai mitigasi, cuman informasi yang diterima masyarakat umum kadang berbeda ya Pak Munir ya. Jadi khawatirnya informasi yang didapat, oh ini bendungan mau runtuh, lalu ramai-ramai mereka meninggalkan rumahnya, membawa harta bendanya, gitu kan. Padahal ini hanya simulasi yang sifatnya pencegahan, bukan bendungan yang mau runtuh, tapi terkadang itulah yang tugas dari ketika kita melakukan konsultasi dan sosialisasi, yang diundang mungkin levelnya yang bisa menyampaikan dengan baik ke masyarakat luas nanti ya, tidak perlu semua masyarakat, agar penyampaian informasinya itu tidak bias atau tidak salah informasi. Karena kalau salah informasi, wah rumahnya kosong malah nanti dirampok ya Bu Tasya ya, kehilangan curian. Tapi biasanya yang seperti saya sampaikan tadi di slide, untuk sosialisasi konsultasi yang datang yang berperan sebagai leader ya, mungkin itu kepala desanya atau BPPD atau bupati atau juga polisian ataupun Babinsa di level desa. Nanti ketika suatu saat maaf kata jadi keruntuhan sudah jelas alirannya kemana, evakuasinya kemana, penampungan sementaranya kemana, yang terdampak merah untuk tingkat resikonya besar di mana, yang kuning di mana, yang hijau di mana. Jadi diusahakan sudah clear ya. Tentu ini pertanyaannya sangat terkait ya, sangat terkait dengan pola operasi bendungannya, dan lebih bagus se-clear mungkin disampaikan maaf kata ya, karena petugas kita tingkat pendidikannya ya kita bantu dari segi penyampaian ya, seperti itu Bu Daza. Oke, terima kasih. Semoga terjawab pertanyaan dari Pak Daga. Oke, silakan rekan-rekan sekalian jika ada yang ingin bertanya lagi atau sharing karena waktunya masih banyak. Mungkin Ibu Anissa dan Pak
Aris. Saya mau Iya, Pak sedikit Edi. Oke, cerita silakan Pak Edi. Boleh sambil cerita, Pak. menunggu ya sambil menunggu apa pertanyaan dari peserta yang lain. Boleh, Pak. Monggo, Pak. Silakan Pak Edi. Mungkin saya sekali juga pernah ketemu Pak Aris Oh ya, baik, Pak. karena kami sering ke Balai Teknik Bendungan, Pak. Dulu masih BKB, Balai Bendungan, lalu BTB, Pak ya. Iya, betul, Pak. Dulu kami tahun 2000 dipindah ke Lampung, Pak. Kami PNS, Pak. Sampai 2008 kami baru pensiun. Pak Malindo termasuk staf kami dulu, tapi maaf, jangan disampaikan. Ya. Jadi memang saya selama ini selalu jadi TA dan tim leader di suatu bendungan, Pak. Kebetulan kami sedang ongoing di penyelesaian bendungan Kerto, Pak, di Aceh Utara. Karena ada poin kami harus menyiapkan RTD, mungkin yang dimaksud adalah apa nanti yang dibutuhkan untuk RTD, loh, Pak, itu. Ya, kami sangat antusias mengikuti ini. Nanti apa-apa yang materi Bapak sampaikan itu tentunya akan kami hubungkan dengan penyiapan kami untuk RTD-nya nanti, Pak. Ya, jadi kami baru 5 bulan, Pak, di penyelesaian bendungan Kerto ini. Kami adalah ketua tim pengganti, Pak. Oke. Mungkin sementara itu, mungkin nanti kami dengan adanya email dari Pak Aris, mungkin kami akan ada pertanyaan lagi, Pak, selanjutnya, Pak. Iya. Oke, mungkin Kalau sementara Pak Edi itu ini resmi saja, Pak, ke ini, Pak ya, ke kantor, Pak ya. Diskusi resmi ya, Pak ya. Tapi ya, kami juga awalnya karena ini sifatnya sharing terbuka ya, karena memang ikhtiar saya juga agar informasinya mungkin Bu Tasya ya, teman-teman mungkin SMA yang mau ngambil kuliah terbantu ya, bahwa ternyata teknik sipil ini variasinya sangat banyak sekali, salah satunya bendungan, atau buat masyarakat yang di sekitarnya ada bendungan, saat musim hujan ini, oh ternyata ada seperti ini, jadi tidak perlu khawatir, sudah ada pengelolaannya, sudah ada RTD-nya, bahwa bendungan-bendungan di Indonesia ini treatmentnya sebenarnya sudah sangat baik dibanding sebelum adanya permen ya, pada saat Gintung dulu. Sekarang mungkin Pak Edi juga tahu ya, hampir semua bendungan ada kegiatan pemeriksaan besarnya, Pak ya. Ya, itu ikhtiarnya untuk agar bendungan-bendungan kita dari segi keamanan bisa lebih baik. Lalu tadi juga disampaikan bahwa mungkin untuk yang sedang sarjana ya agar motivasinya terjaga ya, Bu Tasya ya, ini lagi ngerunning tugas akhir, software. Kalau untuk Pak Munir, Pak Edi lebih ke sharing aja ya, Pak, sama Pak Edi tadi. Mungkin beda bendungan, beda tipikal ini, Pak Munir. Ya, tadi itu menarik sekali, ternyata di hulunya ada bendung, di hilirnya ada bendungan, jaraknya 30 kilo. Ya, itu ya relatif agak jauh ya, tapi jadi mungkin informasinya bisa saling melengkapi ya, seperti itu. Kami rasa apa yang kami sampaikan di sini bagian dari moral ya Pak Munir ya, bahwa informasi ini tetap terus kita sampaikan ya, agenda-agenda yang mungkin teman-teman loker ini bagus sekali kalau saya lihat ya, membuat webinar di Sabtu siang. Mungkin sebagian besar nih ada yang mungkin lagi ada acara atau di rumahnya kehujanan, jadi ada kegiatan yang bermanfaat ya, daripada bengong-bengong aja ya zaman sekarang. Ternyata zaman sekarang ini banyak kegiatan yang positif ternyata. Seperti itu Bu Tasya. Ini sepertinya Bu Tasya freeze ya. Masuk Bu Tasya? Masih kedengeran Pak Aris. Oh ya, oke. Iya. Monggo Bu, ini kalau dari saya pribadi, dari segi materi memang tidak terlalu banyak ya. Tadi sudah tuntas di 30 menit, dan untuk tanya jawab 45 menit, ya kita buka pertanyaan terakhir kali Bu Tasya ya. Iya. Memang waktunya nih weekend nih, jadi khawatirnya mengganggu akhir pekan ya. Tapi saya apresiasi untuk 66 orang yang on cam untuk sharing ilmuannya. Mungkin di sini saya juga banyak belajar juga dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ada yang ingin ditanyakan atau sharing, silahkan kepada rekan-rekan.
Oke, kalau tidak ada, mungkin dari Pak Aris ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak? Silakan. Dari saya ya terima kasih ya Bapak Ibu. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi saya juga ya. Banyak informasi baru. Biasanya apa yang disampaikan dalam pertanyaan Bapak Ibu nanti mungkin saya lengkapi lagi di sesi-sesi selanjutnya, bahwa jika ada webinar-webinar yang lain, nanti pertanyaan Bapak Ibu, studi case-nya saya tambahkan ya gitu ya Pak Moni, Pak Edi ya. Jadi sangat menarik sekali. Tadi yang saya sampaikan itu masih single, tapi kalau kita lihat yang tadi disampaikan Pak Edi ya, yang terakhir ya, yang di Kerto itu, untuk bendungan-bendungan Indonesia ya seperti di Lampung misalnya, dulunya single function Batu Tegi, ternyata di hilirnya sudah ada Wise Kampung, lalu ada Marga 3. Dari segi manfaat itu sangat powerful sekali, tapi tadi kita lihat ya di slide paparan saya, selain menyimpan manfaat, bendungan juga menyimpan potensi jika tidak dilakukan OPP ya, operasi pemeliharaan pemantauan sesuai dengan pedoman yang sudah disepakati. Jadi harapannya dengan adanya materi kali ini, rencana tindak darurat bendungan, saat ini juga musim hujan ya, dan juga climate change, ya kita perlu waspada, tapi kita sudah ada mitigasinya ya dengan adanya ini. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di sekitar bendungan sudah sedikit banyak paham secara ya mungkin garis besarnya ya. Nanti kan teman-teman lokal juga upload di YouTube-nya ya. Jadi ini informasinya nggak pernah putus. Jadi harapannya nanti mungkin ke depannya kami bisa melengkapi kembali sharing wawasan ya untuk Bapak Ibu atau teman-teman semua. Harapannya bermanfaat ya Bu Gracia. Jika ada kekurangan di saya, mohon maaf dari segi perkataan atau materi, saya coba berikan yang terbaik, karena Bapak Ibu sudah memberikan waktu yang berharganya ya, 1,5 jam ini, jadi saya selalu upayakan, saya sampaikan ya selalu yang terbaik dengan studi kasus yang up to date. Kami rasa seperti itu Bu Tasya, terima kasih, kami kembalikan ke Bu Tasya selaku moderator. Oke, terima kasih Pak Aris. Kalau begitu sebelum saya menutup webinar kita pada sore hari ini, saya izin untuk mendokumentasikan. Jadi kepada rekan-rekan dimohon untuk on-cam-kan kameranya, silakan. Oke. Saya izin dokumentasi Pak Aris dan rekan-rekan. Monggo. Nanti boleh di-share juga ya Bu ya? Iya Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Satu, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Aris selaku pemateri kita di webinar Bendungan RTD pada sore hari ini. Kepada rekan-rekan, terima kasih atas antusiasnya dan kehadirannya pada sore hari ini. Kami dari LTS meminta maaf jika ada kekurangan pada kegiatan kali ini. Bagi rekan-rekan dari kampus, perusahaan, dan instansi lainnya yang mau mengundang LTS untuk mengadakan pelatihan offline tatap muka, juga bisa silakan mengirimkan surat undangan dan TOR kegiatannya ke email langentekniksatria@gmail.com. Kami sangat terbuka dan siap memberikan pelatihan sesuai dengan permintaan. Oke, saya izin share screen lagi karena kami akan menginformasikan kegiatan online course selain dari webinar kita pada sore hari ini. Izin rekan-rekan untuk men-share screen. Oke, berikut ini adalah pelatihan online yang kami adakan. Ini ada pemodelan sistem struktur dinding geser bangunan bertingkat yang ditutor oleh Pak Baskoro Abdi yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 25 Oktober 2022 di jam 6:30 hingga 9 malam. Untuk fasilitas yang didapat itu ada pemodelan materi, lalu ada record Zoom, serta ada sertifikat dan lain-lain. Untuk harga yang tercantum ini
dapat dilihat pada layar. Untuk selanjutnya ada desain jembatan lengkung atau art bridge, itu menggunakan pembenahan sesuai dengan SNI nomor 1725 tahun 2016 yang akan ditutori oleh Pak Baskoro Abdi yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 2022 pada jam setengah 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Fasilitas yang didapatkan masih sama, itu berupa materi serta record Zoom dan juga sertifikat dan lain-lain. Untuk harga ini dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada training online untuk Rap Tender. Ini ditutori oleh Pak Sulis Iqbal Hairul Amar yang akan diadakan pada tanggal 29 dan 30 Oktober 2022 di jam setengah 2 hingga setengah 4 sore. Yang akan didapatkan itu fasilitasnya berupa video playback, sertifikat, e-modul, serta file pendukung lainnya. Untuk harganya dapat dilihat pada layar. Dan ini selanjutnya yang paling penting dan ini banyak ditunggu-tunggu, ada pelatihan online untuk Building Information Modeling Autodesk Revit Steel Structure yang akan ditutori oleh Kak Jessica Suyanto yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 November 2022 pada pukul 8:30 hingga 5 sore. Ini merupakan intensive course dan fasilitas yang didapatkan adalah video playback, sertifikat, e-modul, serta konsultasi. Ini harga yang ditujukan. Oke, saya izin stop share. Oke, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan Pak Aris untuk record Zoom serta materi pada hari ini akan saya share di grup WhatsApp setelah record Zoom ini selesai diproses nantinya. Oke, terima kasih. Saya minta maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam LTS. Selamat sore Mbak Tasya, Bu Tasya, terima kasih ya. Sehat selalu untuk Bu Tasya dan tim. Ya. Izin live ya, Bu Tasya. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih, Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat selalu. Aris.